Halo, selamat datang kembali di podcast kami di Bisik, Bincang Asik ala Psikologi bersama saya Dewi Indriani dan tentu di sebelah saya sudah ada dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Ada Ratna Nurwindasari, MPSI Psikolog. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dewi. Akhirnya ya Bu, kali ini kita bisa bertemu lagi. Kita berbincang seputar psikologi. Dan pembahasannya kali ini cukup menarik. Kemarin saya sempat tanya nih sama salah satu Mbak Uni ya. Apa nih kira-kira kali ini Mbak temanya inner child. Wah, kaget nih Bu ya. Karena belakangan ini inner child itu selalu diperbincangkan istilah yang baru ini cukup booming ya, booming. Banyak dibahas, ada karya lagu-lagunya juga ya kan Bu. Ini sebenarnya apa sih Bu? Kadang kalau saya bilang ada teman A dan B tengkar gitu ya, kamu kok emosian, inner child-nya ke bawah. Kita akan tanya sebenarnya inner child itu apa gitu. Iya, baik. Ya, jadi inner child itu memang seperti yang disebutkan Mbak Dewi kemarin, istilah yang mungkin akhir-akhir ini booming gitu ya, dan banyak dibicarakan oleh netizen ya mungkin, dan banyak juga para ahli yang mulai ngobrolin tentang hal ini. Jadi inner child itu adalah sisi kepribadian manusia yang terbentuk semenjak kita kecil gitu ya. Jadi ada beberapa literatur yang mengatakan ini dimulai dari sejak masih dalam kandungan sampai ketika anak itu akil balik. Jadi sebelum akil balik itu yang disebut dengan inner child gitu Mbak Dewi. Dan itu kebawa sampai dia dewasa itu? Yap, jadi inner child itu seringkali itu membawa pengaruh pada tahapan-tahapan perkembangan selanjutnya. Nah, nanti berpengaruhnya seperti apa itu dalam banyak aspek. Jadi memang inner child ini memang lebih banyak itu berkaitan dengan emosi yang negatif ya. Jadi nanti akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan di masa dewasa, kemudian bisa jadi akan mendistorsi ketika kita mau berhubungan dengan orang lain ya, pertemanan, mungkin percintaan itu juga akan bisa mempengaruhi. Kemudian inner child ini juga sangat mempengaruhi ketika kita ketika kita dewasa, mungkin ketika kita dalam kondisi yang emosi yang tidak baik, ini bisa jadi muncul gitu Mbak Dewi. Oke, tapi sebenarnya Bu, orang yang punya inner child itu kebanyakan sadar nggak sih kalau dia tuh ini inner childku? Nah, gitu. mungkin kalau orang yang belum paham terkait dengan konsep inner child, mungkin bisa jadi belum paham. Jadi ada mungkin saya kok suka marah ya, saya kok cemburuan misalkan ya, saya kok overthinking misalnya. Itu mungkin beberapa orang nggak sadar bahwa itu bisa jadi karena inner child itu gitu. Jadi ada pengaruh dari inner child. Tapi mungkin beberapa orang yang sudah paham terkait dengan konsep inner child ini sudah mulai bisa mengira-ngira. Oh, ini sisi kepribadian saya kecil atau masalah-masalah ketika saya kecil yang belum selesai itu yang berpengaruh pada saya ketika dewasa itu mungkin. Oke, tadi kan kebanyakan ini dari sisi negatif gitu ya Bu, tapi ada nggak inner child yang positif gitu? Memang kebanyakan kalau inner child ini berkaitan dengan emosi-emosi yang negatif. Jadi berkaitan dengan negative feeling. Jadi dan negative feeling ini akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperasaan, feeling ya, dan cara kita bertindak, acting gitu. Jadi feeling, acting, dan thinking itu akan berpengaruh ketiga hal itu. Gitu. Oke, Bu, kalau ngomongin soal inner child, kadang di pikiran saya gitu ya, inner child ini apakah tindakan orang yang sudah dewasa tapi kelihatan seperti anak-anak? Apakah kurang lebih seperti itu? Bukan Mbak, jadi kalau orang dewasa yang bertindak seperti anak-anak itu namanya kekanak-kanakan mungkin ya, childish gitu ya. Bukan, jadi ini lebih berkaitan dengan emosi-emosi negatif yang ditunjukkan ketika dewasa, tapi karena pengaruh memori atau trauma di masa kecil. Berarti jadi masalah-masalah ketika kita kecil yang belum terselesaikan ya, itu akan mempengaruhi ke emosi-emosi negatif yang muncul ketika kita dewasa. Oke. Jadi berpengaruh pada tindakannya nanti ya Bu tindakan, perasaan dan pola pikir kita. Oke, kalau membicarakan soal pengaruh sendiri ya Bu, kalau pengaruh terhadap perkembangannya, itu nanti bagaimana kalau sudah dewasa? Ya,
orang-orang dengan inner child ya, atau emosi-emosi negatif yang di masa lalu atau di masa kecil itu, dia akan mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Oke. Kemudian akan mempengaruhi dia ketika dia menjalin relasi dengan orang lain ya, baik pertemanan maupun tadi saya bilang dengan percintaan dengan lawan jenis, bahkan dengan suami ya, nanti kalau dalam ranah perkawinan itu bisa sangat mempengaruhi. Jadi bisa jadi muncul misalkan begini, inner child itu kan memang lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh. Pola asuh yang kita terima ketika kita Masih anak-anak. kecil. Iya. Oke. Dan pola asuh ini tidak hanya berkaitan dengan orang tua saja sebenarnya, tapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, hal-hal yang negatif yang kita terima di masa anak-anak itu ketika kita dewasa itu muncul kembali dan itu seringkali mungkin nggak sadar kita, kok saya seperti ini ya gitu. Padahal mungkin ketika rational thinking kita ngomong saya kok seperti ini, ketika kita rational thinkingnya jalan gitu ya, itu kita loh aku kok seperti ini ya tadi misalkan. Tapi ketika inner child ini sudah mendominasi, kita sudah nggak bisa berpikir rasional lagi. Begitu Mbak Dewi. Oke, jadi nanti arahnya juga bisa ke toxic gitu-gitu Bu. Apakah ini langkah awal menuju ke toxic atau gimana? Toxic people maksudnya? Ya bisa jadi seperti Bisa itu ya? gitu, karena yang muncul mungkin perilakunya yang seperti itu akhirnya gitu. Oke. Kalau dari umur sendiri, kalau dari pola asuh dari orang tua itu kan kelihatan ya Bu ya. Salah satu faktor pembentuk dari inner child itu kira-kira dari usia 7 tahunan begitu? Iya, jadi kalau dari literatur dan dari ilmu neuroscience yang sedikit saya tahu gitu ya, saya nggak banyak tahu. Jadi inner child ini memang terbentuk ketika kita mulai dari dalam kandungan ibu ya. Jadi misalkan ketika hamil, ibu ini mungkin emosinya yang muncul tuh emosi mungkin karena pengaruh lingkungan, perlakuan suami, ada kekerasan misalkan, itu mau tidak mau itu akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Dan ini berlangsung sampai ketika menjelang akil balik ya, menjelang remaja mungkin gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan inner child. Nah, sedangkan misalkan ada trauma-trauma yang terjadi setelah akil balik itu bukan lagi inner child. Tapi itu trauma biasa. Trauma ya. Yeah. Oke, jadi perbedaannya ini tuh dibawa sejak kandungan, sejak belum lahir. Itu salah satu faktor dari inner child begitu. Kamu itu jadi anak kok bodoh banget sih. Orang yang sensitif gitu ya, baperan, mungkin kita bisa lebih berdamai dengan inner child kita.